Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidasamaan dua variabel. Apabila dia, kalau tadi contoh sebelumnya kan hanya ada sistem pertidasamaan linear dua variabel. Contoh x2x tambah y kurang dari -5. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kalau dia ada dua garis dan dia yang satunya dua variabel, yang satunya pertidasamaan kuadrat. Contoh, kita akan membuat pertidasamaan kuadrat dulu, misalkan seperti ini. Ini pertidasamaan kuadrat ya, karena ingat ada variabel yang berpangkat 2. Dan yang satunya adalah x tambah 2y lebih dari 6. Oke, di sini ada dua garis. Gimana caranya menggambarnya di dalam satu bidang koordinat kartesius? Yang pertama, kita harus bikin satu persatu dulu. Kita buat yang y kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Untuk menggambarkan ini, caranya sudah ada di dua video sebelum ini. Mungkin jika lupa akan saya jelaskan lagi untuk menggambarnya. Yang pertama adalah kita harus memfaktorkan ini dulu. Jadi x kuadrat kurangi 4x ditambah 3. Kita faktorkan dulu dan kita sama dengan kan 0. Kita faktorkan ini menjadi x min 3, x min 1. Oke, seperti itu ya. Jadi maka x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Sudah kita mendapat dua garis. Yang pertama 3,0 dan 1,0. Otomatis ya, karena tadi y-nya kita buat sama dengan 0. Dan untuk langkah yang kedua adalah menentukan titik potong di sumbu y. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, titik potong di sumbu y. Maka otomatis x-nya sama dengan 0. Ini sudah baku ya untuk mencari titik potong di sumbu y. Maka x kuadrat kurangi 4x ditambah 3 sama dengan y. Seperti itu. Kita buat sama dengan y dulu. Ininya kita kesampingkan dulu tanda pertidaksamannya. X sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat kurangi 4 dikali 0 tambah 3 sama dengan y. 0 kurangi 0 tambah 3 sama dengan y. Maka y-nya sama dengan 3. Maka titik potong di sumbu y-nya adalah 0,3. Ini x-nya tadi kita buat sama dengan 0. Ini y-nya hasil perhitungannya. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik puncak dari pertidasamaan kuadratnya. Titik puncak atau titik balik. Memiliki rumus. Yang pertama adalah untuk x-nya. Rumusnya itu adalah min b per 2a. Min b per 2a. B dan a-nya itu dapat dari mana? Kita lihat di sini. Di sini a, sini b, sini c. Di depan sini nggak ditulis, sebenarnya ada angka 1 ya, karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi a-nya 1, b-nya min 4, c-nya 3. Min b berarti min 4 per 2a. 2 dikali 1. Min ketemu min hasilnya menjadi plus per 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi titik puncaknya di x sama dengan 2. Nah, untuk y-nya kita tulis lagi soalnya ini. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan y. X-nya tadi sudah kita dapat 2. Jadi 2 kuadrat kurang 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan y. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2 adalah 8 tambah 3 sama dengan y. 4 kurang 8 min 4 tambah 3 jadinya min 1 sama dengan y. Maka koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah x, y. X-nya tadi 2, y-nya adalah min 1. X, y. Oke, kita sudah dapat 1 titik, 2 titik, 3, dan 4 titik. Nah, ini sudah cukup untuk menggambarkannya di koordinat kartesius. Sekarang hanya tinggal kita gambarkan. 3,0 yang pertama, 1,0, kemudian 0,3 dan 2, min 1. 0,3, 2, min 1. Ini koordinat kartesiusnya. Oke,
3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sebelah kanan ya, karena 3 X-nya positif, berarti di sini 3,0. 1,0 berarti di sebelah sini. Oke. Berikutnya 0,3, berarti X-nya 0, Y-nya 3 di atas sini berarti. Kemudian 2,-1, X-nya 2 berarti di tengah-tengah sini ya. Min 1 berarti di bawah sini. Kita bikin garis bantu saja. Di sini 2. Di sini berarti 2,-1. Oke. Pertidaksamaan kuadrat. Tadi soalnya adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 3. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah tanda di X kuadratnya ini. Jika X kuadratnya itu plus, maka dia pasti terbuka ke atas. Jika dia minus, pasti dia terbuka ke bawah. Karena di sini dia X kuadratnya itu plus, maka dia grafiknya terbuka ke atas. Dan kita sudah dibantu oleh 4 titik ini. 1, 2, 3, 4. Maka sudah bisa kita buat garisnya. Oke, jadi seperti ini untuk grafiknya. Karena dia tandanya sama dengan, maka dia garisnya ini bersambung. Tidak putus-putus ya. Oke, kita sudah bisa mendapatkannya untuk pertidaksamaan kuadratnya. Nah, untuk soal satunya tadi, karena tadi ada 2 garis. Garis yang kedua adalah X tambah 2Y lebih dari 6. X ditambah 2Y lebih dari 6. Cara menggambarnya sama seperti cara menggambar yang contoh sebelumnya. Kita buat X-nya menjadi sama dengan 0. Maka X ditambah 2Y sama dengan 6. 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Yaitu 3. Jadi titiknya kita dapat 0,3. Di sini X, di sini Y. Langkah kedua, Y sama dengan 0. Maka X ditambah 2Y sama dengan 6. X ditambah 2 dikalikan 0 sama dengan 6. 2 dikali 0 habis ya. Jadi 6 saja. Maka X-nya 6, Y-nya 0. Sudah dapat 2 titik. Tinggal kita gambar di koordinat kartesius. 0,3, X-nya 0, Y-nya 3, berarti di atas ini. Oke, lanjut. Untuk 6,0, X-nya 6, Y-nya 0, berarti X-nya 6 di sini, 6,0. Oke, tandanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus. Oh ya, sorry. Ini tadi kelewatan ya. Kita balik ke sini sebentar. Oke, tandanya dia kurang dari sama dengan, kita perlu menentukan daerah mana yang diarsir dari grafik fungsi kuadrat yang ini. Oke, kita mundur sebentar, tadi kelupaan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalian harus menentukan mana yang diarsir. Yang paling gampang kita adalah mengambil di sini. Di pertemuan antara garis X dan Y ini adalah titik 0,0. Nah, titik ini aja yang kita pakai untuk menguji ini. Caranya adalah berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke soalnya ini. Oke, sekarang kita masukkan Y-nya menjadi 0. Kurang dari sama dengan X-nya juga 0. Dikurangi 4 dikalikan 0 ditambah 3. Oke, 0 kurangi dari sama dengan 0. 4 kali 0 itu 0 tambah 3. 0 kurang dari atau sama dengan 3. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Bernilai benar. Nah, karena dia bernilai benar, maka 0,0 ini merupakan penyelesaiannya. Jadi kita harus mengarsirnya yang di luar grafiknya ini, bukan yang di dalam. Jika kita mengarsir yang di dalam, kita berarti salah. Kenapa salah? Karena kita menguji titik 0,0 ini tadi, pernyataannya bernilai benar. Oleh karena itu kita mengarsirnya adalah yang di luar dari kurvanya ini. Karena ketika kita mengarsir keluar kurva, 0,0 ini terkena arsirannya atau merupakan jawabannya. Jadi yang di luar kurva ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu untuk menentukan penyelesaian. Di 2 video sebelumnya juga sudah ada penyelesaian mengenai ini. Bisa sambil dilihat juga. Oke, sekarang ke sini lebih dari
Oke, sekarang ke garis yang kedua. Dua linear persetidaksamaan linear dua variabel, tandanya lebih dari. Jadi kita arsir ke sebelah kanan. Nah, kalau ini gampang. Tinggal kita lihat lebih dari kurang darinya aja. Oke, sudah. Nah, sekarang karena tadi ada dua garis, maka kita harus menggabung kedua garisnya menjadi seperti ini. Kita langsung di sini saja ya. Oke, ini ada koordinat kartesius. Oke, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Garis yang pertama tadi ya, pertidaksamaan kuadrat yang pertama tadi seperti ini. Ya kan? Oke, di sini 1,0, di sini 0,3, di sini 3,0 dan di tengah-tengahnya sini tadi 2, min 1. 2, min 1 ya. Ya benar 2, min 1. Dan yang untuk garis yang kedua 0,3 dan 6,0. 6,0-nya di sini, 0,3 sudah pas di sini. Oke, karena yang garis kedua ini tadi putus-putus, itu aja membedakannya. Oke. Kita tarik garis. Oke, jadi sekarang sudah tergabung kedua garisnya ini. Untuk garis yang pertama tadi kita arsirnya kan ke sebelah kanan sini. Dan untuk yang pertidaksamaan kuadrat kita arsirnya keluar sini. Jadi seperti ini. Yang terkena arsiran keduanya adalah di daerah yang sebelah sini. Oke, yang dalam ini kenapa tidak kena? Karena untuk di gambar yang pertama tadi, yang dia dalam kurvanya sini tidak kena arsir. Sedangkan di sini harusnya kan ke sebelah kanan, untuk garis yang lurus kena arsir. Tapi karena keduanya kita mencari yang terkena arsiran, daerah yang terkena arsiran keduanya. Jadi yang terkena arsiran keduanya itu adalah hanya yang di sebelah kanan sini. Untuk yang di bawah kenapa tidak kena, Pak? Karena untuk garis yang lurus ini kan yang diarsir ke sebelah kanan, ke sebelah bawahnya tidak. Jadi yang kita arsir yang jawabannya itu adalah yang terkena kedua arsirannya, kedua arsiran garis ini. Dan wilayah yang terkena kedua arsiran garis ini adalah kiri dan kanannya itu tadi. Jadi seperti itu untuk penjelasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ditanyakan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.